Terima kasih Anda masih setia bersama iNews Jabar. Pemirsa, kita langsung melanjutkan perbincangan. Tadi sempat tertahan, saya ingin ke Mbak Indah. Nah, kesannya gimana nih keseruannya belajar di Poltekkes Bandung yang ternyata lebih dominan praktiknya tadi dikatakan Ibu Dwi? Iya, benar banget Mas, karena memang praktiknya sangat banyak. Jadi memang pembelajaran-pembelajaran yang diterima oleh mahasiswa tidak hanya teori saja, melainkan kami juga diharuskan ataupun diwajibkan untuk melaksanakan praktik di dalam pelaksanaan praktikum. Jadi kalau menariknya dari Poltekkes Bandung ini memang praktikum dilaksanakan secara 3 kali. Jadi ada praktikum laboratorium, praktikum institusi, dan juga praktikum komunitas. Nah, jadi mahasiswa, saya khususnya bisa menerapkan teori-teori yang telah didapatkan dari perkuliahan untuk mengimplementasikan secara nyata di dalam pekerjaan-pekerjaan ataupun di dalam praktikum yang biasanya kami terapkan. Selain itu juga, Mas, di dalam pembelajaran di kelas, selain teori yang kita dapatkan, biasanya setelah kami mendapatkan teori, kami juga langsung berpraktik, Mas. Jadi bukan hanya di praktikum saja kami berpraktik, namun di kelas pun kita langsung diajarkan untuk berpraktik langsung bersama dengan masyarakat. Jadi dalam kesehariannya pun di kelas, ketika lagi menyampaikan materi, itu juga biasanya diakhiri dengan ada praktik, begitu ya? Benar banget, Mas. Simulasi-simulasi agar mahasiswa-mahasiswi ini bisa lebih nangkep lah kasarnya gitu ya? Benar banget, Mas. Apa yang paling seru nih, mata kuliah apa nih selama ini dengan praktik yang paling seru? Untuk saat ini semua mata kuliah pastinya sangat menarik ya, Mas ya, karena memang balik lagi karena ini passion saya juga dan juga belajarnya terkait dengan kesejahteraan sosial. Jadi di sini saya ingin sekali nih, Mas, untuk membuat Indonesia lebih sejahtera. Selain itu juga memang mata kuliah yang diberikan itu tidak hanya untuk menunjang ke profesion saja, Mas, tapi berguna untuk saya di dalam menjalankan kehidupan saya secara pribadi. Contohnya, Mas, nih, ada mata kuliah yang sangat menarik banget bagi saya. Apa tuh? Namanya HBSE, biasa kita sebut dengan Human Behavior, Social and Environment. Di sini diajarkan bagaimana saya bisa mengerti seseorang dipengaruhi dengan lingkungannya ataupun lingkungan mempengaruhi individunya, sehingga saya bisa melihat orang seperti ini dikarenakan lingkungannya, dan saya juga diajarkan untuk bagaimana saya beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Jadi di sini merupakan salah satu mata kuliah yang paling menarik bagi saya. Selain itu juga saya diajarkan terkait dengan psikologi, Mas. Jadi mungkin teman-teman sangat menarik karena psikologi ini pembelajarannya sangat menarik, Mas, karena memang mempelajari berbagai latar belakang dari individu ataupun perkembangan dari individu, bagaimana individu bisa berkembang menjadi yang lebih baik, seperti itu, Mas. Mata kuliah yang sangat menjadi modal besar tidak hanya menjadi seorang mahasiswa, tapi ketika benar-benar nanti sudah terjun di lapangan, itu sangat berguna sekali, gitu ya, Bu Dia. Ada yang tambahkan, Ibu Budi? Mungkin kalau tadi Indah katakan, saya juga belajar tentang psikologi. Kenapa psikologi belajar di Poltekkes gitu ya? Karena sebetulnya ilmu dalam pekerjaan sosial itu, ilmunya itu eklektik itu menyeluruh gitu. Kita belajar tentang hukum, kita belajar tentang sosiologi, tentang psikologi gitu kan ya, tentang ilmu kesehatan gitu. Karena memang pekerjaan sosial itu ya merangkum semua ilmu ini gitu kan ya. Jadi tadi Indah kebetulan tertarik dengan psikologi gitu kan, salah satunya karena memang itu gitu. Kita belajar banyak ilmu di dalamnya, itu menjadi satu pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang pekerja sosial. Karena nantinya akan benar-benar bekerja, sering berinteraksi sosial, bertemu dengan banyak orang baru dengan berbagai problematikanya, kurang lebih begitu ya. Jadi sudah disiapkan dari dini. Nah, Mbak Indah, saya juga pengen tahu terkait dengan kegiatan kemahasiswaan, tentu juga ada ya, Bu ya? Itu juga dari Ibu Dwi katakan sebagai salah satu daya tarik juga di Poltekkes Bandung. Boleh ceritakan ada apa saja dan Mbak Indah ikut apa nih? Mungkin informasi awal ya, Mas ya, di sini memang Poltekkes ini tidak saja memberikan pembelajaran terkait dengan bidang akademik saja, melainkan Poltekkes ini memang memberikan pembelajaran di luar bidang non-akademik untuk memberikan pengalaman baru untuk mahasiswanya atau untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh mahasiswanya. Kalau di Poltekkes sendiri ini memiliki 16 UKM, Mas, terdiri atas 4 bidang. Ada bidang keagamaan, ada bidang kesenian, ada bidang olahraga, dan juga bidang lainnya. Nah, selain itu juga, Mas, memang ada bidang bahasa satu lagi. Nah, selain itu juga, Mas, ada OKM yang memang ada di Poltekkes, salah satunya ada DPM, dan juga ada Hima Prodi. Hima Prodi di setiap program studi itu memiliki Hima, serta satu lagi Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang biasa disebut BEM. Nah, kebetulan memang alhamdulillah Indah pernah dijadikan sebagai
di BEM pernah menjabat sebagai Biro Penelitian dan Pengembangan Sosial Kementerian Pengabdian Masyarakat, serta menjadi Menteri Koordinator Pergerakan Mahasiswa. Jadi 2 periode Indah menjabat, dan alhamdulillah sekarang Indah sedang menjabat di Duta Kampus Poltek Esos Bandung. Seperti itu, Mas. Mantan menteri jadi. Oh, hebat sekali. Jadi itulah latar belakang kenapa Mbak Indah bisa terpilih menjadi Duta Kampus Poltek Esos 2021. Jadi prestasi-prestasi Mbak Indah ini memang sudah sangat luar biasa. Wah, hebat kalau begitu. Nah, jadi tadi sudah sangat lengkap sebenarnya ya kalau kita bicara kegiatan kemahasiswaannya pun tidak hanya akademik gitu ya, tapi ternyata kegiatan kemahasiswaan di luar akademik juga sangat difasilitasi oleh Poltek Esos Bandung. Bu, terkait dengan ini, saya ke Budi kembali. Ini kan tema kita adalah Indonesia Sejahtera ya, Indonesia Sejahtera bersama Poltek Esos gitu ya. Nah, ini apa kaitannya Bu? Bisa dijelaskan Bu dalam mewujudkan Indonesia Sejahtera? Ini apa peran dari Poltek Esos Bandung? Iya. Pertama, tadi sudah dijelaskan ya, bahwa Poltek Esos Bandung itu mencetak pekerja sosial yang unggul. Pekerja sosial itu mempunyai peran dalam menolong orang, baik individu, keluarga, kelompok, masyarakat gitu kan, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, menjalankan peranannya, dan memecahkan masalahnya. Tentu saja ketika warga Indonesia, penduduk Indonesia sudah mampu memenuhi kebutuhannya, memecahkan masalahnya, dan memerankan peranan-peranannya, itu berarti mereka sudah sejahtera. Kalau semakin banyak pekerja sosial, semakin banyak masyarakat yang tertolong dengan adanya ini gitu. Dan kemudian juga peran Poltek Esos untuk memberikan peluang luas pada masyarakat untuk bisa menjadi peserta didik di Poltek Esos itu sangat mudah. Tadi yang pertama kan ya terbuka untuk semua lulusan SLTA, baik SMA, SMK maupun MA, juga dengan biaya pendidikan yang sangat ringan di Poltek Esos itu, karena memang ini kan perguruan tinggi negeri ya di bawah Kementerian Sosial, jadi memang disupport oleh pemerintah gitu kan ya, sehingga biayanya itu per semester hanya Rp1.950.000. Wow, murah kan ya, sama dengan masuk SD. Betul. Betul ya. Murah, gitu. Tapi dengan tadi fasilitas penunjang dari segi kurikulumnya, pembelajarannya luar biasa, dengan praktik yang lebih dominan, dan berbagai hal-hal pendukung lainnya yang juga mendukung para alumni-alumni dari Poltek Esos juga sudah siap terjun. Betul. Sebagai pekerja Jadi sosial. Murahnya itu bukan karena kualitas rendah ya, murahnya itu karena memang kita disupport oleh pemerintah. Betul, itu dia. Biayanya sebetulnya mahal kalau jatuhnya gitu kan, kalau dihitung itu seperti itu. Oke, mungkin ini karena kita tidak terasa sudah ada di penghujung acara kita, Bu, sudah harus mengakhiri perbincangan pagi hari ini. Saya ke Mbak Indah dulu nih. Terakhir apa yang ditekankan, yang disampaikan oleh Mbak Indah? Oke, mungkin ajakan boleh ya Mas ya, mungkin aku juga mau ngajak teman-teman calon mahasiswa baru yang memang tertarik di dunia kesejahteraan sosial dan juga mungkin memiliki minat ataupun passion untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera. Karena bagi saya kebahagiaan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan hidup kita untuk bisa berguna bagi sesama. Masya Allah, baik kalau begitu. Dan nanti bisa sharing juga ya, kalau nanti sudah terima bergabung di Poltek Esos bisa sharing dengan Mbak Indah langsung. Ingat nih Mas, ditunggu ya teman-teman. Iya. Baik, dari Ibu Dwi ada yang ingin disampaikan, Bu? Terakhir. Dari saya untuk teman-teman, adik-adik, anak-anak yang tertarik untuk menjadi pekerja sosial profesional yang unggul, Poltek Esos menjadi pilihan yang tepat. Karena di Poltek Esos bisa belajar praktik lebih banyak dan kemudian bisa langsung menerapkannya di masyarakat, menjadi seseorang yang berguna bagi masyarakat luas. Seseorang yang berguna bagi masyarakat luas, itu yang ditekankan. Iya. Begitu ya Bu ya. Menuntut ilmu untuk mempersiapkan diri, juga menuntut bekal untuk akhirat. Betul. Kurang lebih begitu ya. Terima kasih Ibu Dwi Yuliani sudah bergabung di Anyus Jabar. Terima kasih juga Mbak Indah Ratnasari juga sudah hadir bersama Anyus Jabar. Lain waktu kita berjumpa kembali insya Allah dalam kondisi yang sehat. Sukses selalu Mbak Indah, dan sukses juga untuk Ibu Dwi Yuliani. Sehat selalu. Baik. Amin. Terima kasih. Baik, pemirsa, tadi perbincangan kami terkait dengan Indonesia Sejahtera bersama Poltek Esos Bandung. Jangan kemana-mana, pastikan terus bergabung bersama iNews karena program kami selanjutnya akan menyapa Anda. Saya Agung Kasena mengucapkan terima kasih dan selamat pagi, sampai jumpa.